Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai persebaran kasus HIV atau AIDS, IMS, DBD, diare, TB, malaria menurut data BPS Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015. Berikut anggota kelompok 9 SSDRC, yaitu Ramadita Atifah Henry, Liza Lutfia, Hermawan Manurung, Rahman Eliana, dan Rani Puspitasari. Pada data jumlah persebaran penyakit menular seperti HIV, TBC, dan malaria di Provinsi Lampung pada tahun 2015 memberikan gambaran mengenai masyarakat Lampung yang terkena paparan penyakit menular. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut untuk mengatasi dan mencegah terjadinya lonjakan kasus jumlah penyakit yang menyebar di masyarakat Lampung. Perlunya upaya lebih yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pemerataan akses kesehatan seperti konsultasi, penyuluhan, dan puskesmas di kota maupun di pelosok desa. Nah, selanjutnya itu adalah teori dasar. Jadi, kita di sini menggunakan metode eksplorasi data. Eksplorasi data yaitu dengan grafik atau plot dan tabel untuk bisa memahami bagaimana pola dari data atau bagaimana pola dari hubungan asosiasi antara variabel yang sedang dianalisis. Menjelaskan bahwa analisis eksplorasi data justru akan lebih efektif digunakan dalam analisis statistik modern jika secara berkesinambungan diimplementasikan ke dalam bagian software untuk menganalisis statistik yang lebih kompleks. Nah, jadi, di dalam data ini, penyakit juga karena faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, kepadatan penduduk, gaya hidup, dan tingkat akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi, penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang dapat menular. Misalnya seperti HIV dan IMS terkait dengan perilaku seksual yang tidak aman, seperti malaria yang berkaitan dengan paparan nyamuk Anopheles yang terinfeksi. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap kasus penyakit HIV, IMS, DBD, diare, TB, dan malaria di Provinsi Lampung pada tahun 2015? Kemudian, daerah manakah di Provinsi Lampung yang perlu diprioritaskan untuk diberi perhatian lebih guna pencegahan dan penanganan penyakit HIV, IMS, DBD, diare, TB, dan malaria? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara jumlah satu penyakit dengan penyakit lainnya? Apakah terdapat korelasi terhadap jumlah penyebaran penyakit yang berada di kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Lampung? Untuk kendala yang dihadapi, yang pertama itu penentuan metode yang tepat, dua keterbatasan sumber data, dan yang ketiga perlunya pemahaman lebih mengenai kesehatan. Metode penelitian. Pertama, eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan cara untuk mengenal data sebelum mengolahnya. Melalui survei dan investigasi, kumpulan data berukuran besar disisipkan untuk analisis yang lebih mendalam dan terstruktur. Kemudian ada visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempresentasikan data. Kemudian kita masuk hasil dan pembahasan. Pada artikel kali ini kita menggunakan dataset berjudul jumlah kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, diare, TB, dan malaria menurut kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015. Data ini bersumber dari BPS Provinsi Lampung untuk analisis data deskriptif. Pola kasus variasi kasus HIV/AIDS menunjukkan sebagian besar di wilayah melaporkan sedikit atau tanpa kasus. Kemudian kasus DBD atau demam berdarah cenderung memiliki jumlah kasus tertentu, diidentifikasi melalui modus pada nilai 31. Kemudian kasus diare menonjol dengan modus tinggi pada nilai 6.272, menandakan puncak kasus di beberapa kabupaten atau kota. Sementara kasus TB atau tuberkulosis memiliki variasi besar dengan modus 173. Mayoritas wilayah pada kasus malaria memiliki sedikit atau tanpa kasus, namun varietas yang signifikan terlihat pada median dan kuartil 3 yang tinggi.
Kemudian kita masuk ke visualisasinya. Di sini ada bar chart tentang top 5 kabupaten kota dengan kasus HIV/AIDS terbanyak. Di sini kita bisa melihat bahwasanya yang paling banyak itu terdapat pada Kota Bandar Lampung, itu kurang dari 300 kasus. Kemudian untuk Kabupaten Lampung Tengah itu kurang lebih 17 kasus, kemudian Lampung Timur 8 kasus, Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 12, dan yang terakhir itu Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 5 kasus. Kemudian di sini kita masuk ke kasus IMS atau infeksi menular seksual. Di sini hanya Kota Bandar Lampung yang memiliki jumlah kasus IMS yaitu lebih dari 600 kasus. Ini menunjukkan bahwa tingkat penularan IMS pada tahun 2015 hanya berada di Bandar Lampung. Lalu ada kasus DBD atau demam berdarah. Kota Bandar Lampung memiliki jumlah kasus DBD terbanyak, yaitu kurang dari 600 kasus. Kemudian untuk Kabupaten Pringsewu itu kurang lebih 400 kasus. Lalu ketiga ada Lampung Selatan sebanyak 340 kasus. Kemudian ada Kota Metro sebanyak 267 kasus. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Lampung Timur sebanyak 265 kasus. Kemudian pada kasus diare itu ada Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki jumlah kasus diare terbanyak yaitu lebih dari 26.000 kasus. Kemudian pada posisi kedua itu Kabupaten Lampung Timur sebanyak kurang lebih 21 kasus. Kemudian ada 20.000 kasus di Bandar Lampung. Lalu 20.000 kasus juga terjadi di Lampung Selatan. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Lampung Utara sebanyak 12.000 kasus. Lalu pada kasus tuberkulosis atau TB, itu Kota Bandar Lampung memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu kurang dari 2.000 kasus. Kemudian pada posisi kedua yaitu Kabupaten Lampung Selatan sebanyak lebih dari 1.000 kasus. Lalu yang ketiga ada Kabupaten Lampung Timur kurang dari 1.000 kasus. Lalu Kabupaten Lampung Tengah lebih dari 7.000 kasus. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Tanggamus sebanyak lebih dari 500 kasus. Kemudian pada kasus malaria, itu pada Kabupaten Pasawaran memiliki jumlah kasus malaria terbanyak, yaitu lebih dari 2.000 kasus. Kemudian pada posisi kedua yaitu Kabupaten Pesisir Barat, sebanyak lebih dari 3.000 kasus. Kemudian disusul Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 2.000 kasus. Lalu Kota Bandar Lampung lebih dari 60 kasus. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Lampung Barat sebanyak 30 kasus. Berdasarkan visualisasi data, persebaran kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, diare, TB, dan malaria menurut data BPS Kabupaten atau Kota di Provinsi Lampung pada tahun 2015 yang telah dilakukan, didapatkan gambaran distribusi data berupa bar chart. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan seperti HIV atau AIDS, IMS, dan tuberkulosis merupakan penyakit menular. Distribusi data dari tiga penyakit tersebut condong ke satu sisi yaitu Kota Bandar Lampung. Hal ini mendukung adanya pernyataan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota yang rentan terhadap penyakit menular. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian yang lebih seperti meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas termasuk pengobatannya untuk menurunkan angka kasus yang tinggi. Faktor yang membuat Kota Bandar Lampung menjadi kota yang memiliki kasus penyakit menular terbanyak salah satunya adalah banyaknya populasi, mobilitas penduduk yang tinggi, dan akses yang mudah terhadap perilaku berisiko. Kemudian dapat dinyatakan juga bahwa penduduk kabupaten di kota di Provinsi Lampung masih memiliki kebiasaan buruk mengenai kebersihan dilihat dari persebaran data penyakit diare yang cenderung merata di tiap daerahnya, sehingga Provinsi Lampung masih sangat membutuhkan upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, memastikan air yang diminum telah direbus atau difiltrasi sebelum dikonsumsi, dan juga mengkonsumsi makanan yang diolah dengan benar dan disimpan dengan tepat. Sekian presentasi dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih.